Penyesalan ditulis oleh Aditya Purbaya. Kisah tentang kamu diawali sekitar tahun 2005. 6 tahun berlalu begitu saja dalam hidupku. Terasa cepat malahan. Tanpa sedikit air mata atau demam yang mengiringi malam-malam panjang setelah kamu pergi. Sebut aku jahat, yang tidak pernah mengerti apa maumu, yang kekanak-kanakan dan selalu memaksamu untuk mengalah, yang menyebalkan dan selalu ingin dituruti segala kemauannya. Aku lupa setiap detail indah bersamamu. Aku lupa tanggal-tanggal penting kita. Aku lupa banyak hal indah yang semestinya masih terekam dengan baik dalam ingatanku. Kamu tentu tahu kalau ingatanku tidak buruk untuk hal-hal penting. Jadi, apakah memang kamu bukan yang terpenting? Makanya aku melupakan semua itu begitu saja. Entahlah, aku berusaha mengingat sebanyak mungkin tentang kita. Apapun. Tanggal-tanggal, hal-hal, setiap mimik muka, ucapan manis, SMS-SMS, atau apapun tentangmu, tentang kita. Tapi sia-sia. Aku tidak berhasil mengingat apapun. Aku berusaha sekuat tenaga, tapi yang aku dapati hanyalah penyesalan. Aku menyerah. Aku tidak pernah tahu definisi cinta pertama yang sesungguhnya. Aku tidak pernah tahu apa yang disebut dengan cinta pertama. Yang aku tahu, kamu adalah pacar pertamaku. Sosok yang berusaha membagi segala hal di hari-hari awal aku menjabat sebagai siswa berseragam putih abu-abu. Sosok yang menawarkan jutaan kenyamanan dari bullying senior. Aku masih belum 15 tahun saat itu. Baru beberapa bulan berlalu sejak terakhir aku meninggalkan seragam SMP dan menggantikannya dengan seragam sekolah kita yang khas. Aku tidak mengenalmu dari awal, meskipun aku tahu kamu ketua DA dan aku tergila-gila pramuka. Jadi, kapan kita bertemu dan akhirnya memutuskan berada dalam ikatan itu? Adalah ketika kita berada dalam suatu posisi yang mengharuskan kita terlibat dalam urusan panjang, berhari-hari, dari pagi sampai malam, membicarakan banyak hal, berbagi ini dan itu, yaitu persiapan wisuda angkatan pertama SMA kita. Kamu yang ketua pelaksana dan aku wakil ketua OSIS yang membawahi acara itu. Kamu membicarakan segalanya padaku, karena aku atasanmu. Kamu membutuhkan banyak persetujuanku untuk ini dan itu, tek-tek bengek wisuda itu, telepon-telepon panjang setiap hari, SMS-SMS singkat penuh pertanyaan, pertemuan-pertemuan membahas detail acara, hingga akhirnya hari ulang tahunmu, 17 tahun. Aku bahkan tidak pernah berpikir akan menjadi spesial sebagai hadiah ulang tahunmu yang ke-17. Kamu memintaku, begitu saja, di parkiran sekolah, dan aku mengiyakan. Saat itulah aku memutuskan memilihmu menjadi yang pertama. Entah ini cinta pertama, atau kamu hanya sekedar pacar pertama. Mengingat setelah perpisahan tak pernah tersisa sedikit sedih yang menggumpal di hatiku. 6 bulan lebih sedikit, nyaris 7 bulan, andai saja kamu mau bertahan beberapa hari lagi. Tapi, toh kamu memutuskan untuk mengakhiri. Semuanya tanpa sisa. Aku tahu ini salahku. Semua salahku yang terlalu tidak peduli padamu. Bahkan aku tidak sempat meminta maaf karena kamu memutuskan untuk pergi. Kamu pergi, menyisakan ruang kosong di hatiku. Benar-benar kosong, tetapi tidak perih. Entahlah, apa aku tidak pernah tahu? Apa karena aku tidak terlalu begitu merasakan kehilangan? Aku tidak pernah tahu hingga detik ini. Kamu bilang aku egois dan tidak pernah mengerti kamu. Aku kekanak-kanakan dan kamu lelah memahamiku. Aku cengeng dan kamu bosan menenangkanku. Bahkan aku tidak menahanmu untuk tetap di sini ketika kamu memutuskan untuk pergi. Baiklah, silahkan sebut aku jahat. Aku memang tidak pernah benar-benar berusaha mengerti kamu. Tidak pernah berniat sedikit pun untuk mengalah denganmu. Karena aku tahu, seberapapun aku melakukan kesalahan, kamu tetap akan memaafkan. Karena aku tahu, tidak peduli siapa yang menyakiti, karena pada akhirnya tetap kamu yang akan meminta maaf duluan.
Tahukah kamu, justru kamu yang membentuk aku menjadi begitu. Tapi kali ini, izinkan aku yang meminta maaf padamu untuk setiap hal yang telah aku lakukan dan pasti menorehkan goresan panjang pada hatimu. Maafkan aku yang telah menjadi pisau tajam pada hubungan kita dan mengoyak harapanmu. Maafkan aku yang tidak pernah berusaha sepenuh hati untuk mempertahankanmu. Apa kamu tahu kalau sekarang aku menyesal? Kamu pasti tahu bahwa kedua orang tuaku teramat sangat menyayangimu. Papa yang dengan wajah bangga mengenalkanmu kepada keluarga besarku, tak lupa dengan embel-embel juara olimpiade fisikamu. Mama yang akan selalu menyambut dengan sumringah dan menyediakan makanan ringan serta minuman saat kamu menemaniku belajar fisika berjam-jam lamanya hingga larut malam, atau adik bungsu yang selalu bergelayut manja di lenganmu setiap kali kamu datang. Kamu tentu tahu betapa keluargaku mengharapkan kamulah yang menjadi labuhan akhir anak gadisnya ini. Apa kamu tahu betapa aku kesulitan menjelaskan banyak hal kepada mereka setelah kepergianmu yang mendadak? Setelah malam sebelumnya kamu masih membesuk aku yang sakit dan membawakan kelengkeng yang banyak. Apa kamu tahu betapa aku kesulitan menjawab ribuan pertanyaan yang mereka lontarkan berhari-hari setelah kepergianmu yang mendadak? Setelah sore harinya kamu masih menghampiri rumahku dan mengambil gitar kesayanganmu yang sudah hampir 3 bulan bersemayam di rumahku. Kamu pangeran bergitarku, yang mengenalkan aku dengan gitar dan membuatku mencintainya hingga sekarang. Apa kamu pernah tahu kalau dulu aku begitu mengagumi permainan gitarmu? Meski berulang kali aku katakan bahwa aku nggak ngefans sama kamu. Apa kamu tahu kalau aku tidak pernah jujur untuk itu? Aku mengagumimu. Aku bangga padamu. Aku bangga punya pacar seorang gitaris. Dan apa kamu tahu, sejak terakhir kamu pergi hingga sekarang, gitar baruku sudah tidak pernah aku sentuh lagi. Kamu pasti tahu, itu adalah hadiah ulang tahun dari Papa. Kamu pasti tahu betapa saat itu aku bahagia mendapatkannya. Tapi kepergianmu menyisakan banyak ragu di hati ketika akan memainkan gitar itu. Bagiku gitar adalah kamu. Memainkannya berarti aku mengingat banyak hal tentangmu. Mengingat kebaikanmu dan kejahatanku, kesabaranmu dan kekanakanku, pengalahanmu dan keras kepalaku. Aku benci diingatkan kepada itu semua. Maka, salahkah jika akhirnya aku memutuskan membiarkan gitar itu tergantung dan berdebu tanpa pernah menyentuhnya sekalipun? Dan apa kamu masih ingat betapa semua guru mengatakan kita pasangan cocok, menggoda dengan senyum setiap melihat kita berjalan bersama, merestui dengan sepenuh hati tentang kita? Apakah mereka juga bertanya hal yang sama padamu ketika akhirnya kita memutuskan memilih jalan sendiri-sendiri? Kita, tepatnya sih kamu, karena aku tidak pernah menginginkan perpisahan itu. Aku selalu merasa nyaman sama kamu. Tentu, cuma kamu yang bisa bikin ulangan fisika aku lulus remedial. Kamu bukan aku. Memang kamu hanya mengajari dan selanjutnya adalah aku sendiri. Tapi karena kamu yang mengajari, makanya aku semangat. Jadi, aku ulangi pertanyaanku. Apakah para guru-guru itu juga bertanya hal yang sama padamu? Seperti yang mereka tanyakan padaku tentang kenapa akhirnya kita berpisah padahal sebenarnya kita adalah pasangan yang cocok. Tentang kenapa kamu tidak pernah memboncengku lagi. Tentang kenapa 2 bulan setelah perpisahan kita, sosok cowok lain yang terlihat dekat denganku. Mereka menanyakan itu padaku. Mereka selalu menanyakan kamu padaku. Meski aku sudah menjawab kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Meski aku sudah memberitahukan kepada mereka aku sudah punya pacar baru dan begitupun kamu. Tapi mereka tetap bertanya. Hingga sekarang, 3 tahun sudah aku lepas SMA, nyaris 5 tahun perpisahan kita. Mereka masih menanyakan hal yang sama setiap kami bertemu. Tak peduli apakah ada cowok lain yang menggandengku atau tidak. Jadi, apakah mereka bersikap sama denganmu? Kalau kamu tanya aku menyesal, tentu. Aku menyesal untuk segala macam hal bodoh yang aku lakukan hingga akhirnya kamu memutuskan untuk pergi. Aku menyesal.
Tapi tentu bukan karena sekarang kamu sudah punya kerjaan mapan. Bukan itu. Aku menyesal karena ku tahu lelaki sepertimu teramat jarang di dunia ini. Pengalah, penyabar, pemaaf. Terlebih kamu selalu tahu caranya mengerti aku. Menenangkan ketika aku gundah, dan menjadi pendengar yang baik ketika aku bahagia. Melihatmu sekarang bahagia dengan seseorang, nyaris 3 tahun lebih hubungan kalian, aku menyesal mengetahui fakta bukan aku gadis beruntung itu. Aku menyesal untuk banyak hal, pangeranku, dan selalu semakin menyesal ketika mama atau papa mengingatkanku akan itu. Tapi sekali lagi aku katakan, aku tidak pernah rapuh karena kehilanganmu. Aku tidak pernah punya malam-malam panjang menangisi kepergianmu, atau bahkan merasakan kehilangan nafsu makan ketika kamu memutuskan pergi. Aku baik-baik saja, selalu baik-baik saja. Hanya penyesalan yang teramat sangat yang menghampiri hatiku dan tidak pernah mau pergi. Aku benar-benar menyesal untuk banyak hal. Tapi, kalaupun kamu menawarkan kesempatan kedua untuk hubungan kita, aku masih akan ragu untuk menerimanya. Iya, aku menyesal untuk banyak hal bodoh di masa lalu, sehingga aku tidak berhasil mempertahankanmu. Tapi, aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke sana dan memperbaiki semuanya. Entahlah, sebut saja aku aneh. Tapi inilah yang aku rasakan. Berbelit-belit ya? Bagiku masa lalu tidak untuk diulang. Meski banyak kesalahan di sana, meski terkadang ada sesisip keinginan untuk memperbaikinya, bagiku tidak akan ada waktu untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki segala sesuatunya. Meski pasti ada kemungkinan, aku tidak akan pernah. Tuhan telah menggariskan sedemikian rupa kehidupan kita, tidak untuk disesali, justru untuk disyukuri. Masa lalu adalah pembelajaran, bukan? Masa lalu yang membuat masa sekarang kita seperti ini. Jadi, kalau saja ada kesempatan memperbaiki masa lalu, dan aku menerimanya, tentu masa sekarang aku juga. Kamu, tepatnya kita, tidak akan menjadi seperti ini. Maka itulah kenapa aku tidak pernah ingin memperbaiki masa lalu. Aku mencintaimu, pangeran, selalu. Nah, itu dia sebagian cerita dari Aditya Purbaya yang berjudul Penyesalan. Kamu bisa baca cerita selanjutnya ya di buku When You Lose Your First Love yang bisa kamu beli lewat link di description box.